Papaling musik DJ Goreng-goreng dulu nggak fair. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik bullying. Adapun materinya sebagai berikut. 1. Apa itu bullying? Kedua, bagaimana dampaknya? Ketiga, tanda-tanda pada bullying. Dan keempat, mengatasi trauma bullying. Apakah itu bullying? Apabila seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa, dan sengaja menyakiti atau menakut-nakuti orang yang lebih lemah, tindakan ini dipersepsikan oleh korban akan berulang lagi dan cenderung sering. Selanjutnya, bagaimana dampaknya? Perilaku bullying menimbulkan berbagai efek negatif. Salah satu pemicu seseorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidup. Adapun dampaknya, 1. Dampaknya bisa jangka pendek, bisa juga seumur hidup. Yang kedua, jangan meremehkan apa yang dirasakan korban, karena sangat menakutkan dan menyakitkan bagi si korban. Yang ketiga, anak-anak sering jadi takut ke sekolah dan kehilangan rasa percaya diri karena adanya rasa ketakutan dari teman-temannya yang melakukan bully. Yang keempat, anak-anak merasa sebagai orang yang lemah dan tak mau berteman karena adanya rasa ketakutan yang membuat rasa percaya dirinya kalah. Tindakan ini dipersepsikan oleh korban akan berulang lagi dan cenderung sering. Selanjutnya, bagaimana dampaknya? Tanda-tanda pada korban bullying: enggan atau menghindar untuk pergi ke sekolah. Penjelasan dari tanda-tanda korban bullying nomor 1. Sekolah merupakan tempat yang paling rentan terhadap tindakan bully. Oleh sebab itu, jika anak merasa enggan dan cenderung menghindar untuk pergi ke sekolah, mama patut curiga ada sesuatu yang salah dengan anak. Umumnya, alasan yang digunakan oleh anak untuk tidak sekolah adalah berpura-pura sakit atau sengaja sulit dibangunkan saat tidur. Saat itu terjadi, mama dapat memantaunya dengan cara bertanya pada anak atau pada gurunya tentang keaktifan anak selama di sekolah. Mungkin saat ini anak sedang menjalani sekolah online, tapi kondisi ini kadang tidak membebaskan anak dari tindakan bully. Tanda-tanda pada korban bullying nomor 2 adalah sering mengeluh sakit kepala ataupun sakit perut, terdapat luka memar di sekitar tubuh. Penjelasan dari tanda-tanda korban bullying nomor 2 adalah, menurut Very Well Family, anak yang mengalami bullying biasanya akan sering merasa sakit kepala, sakit perut, atau penyakit fisik lainnya. Sakit kepala dan sakit perut bisa terjadi ketika anak mengalami tekanan atau rasa cemas yang bisa saja terjadi karena tindakan bullying. Tanda-tanda yang lebih jelas dari perilaku perundungan adalah adanya luka seperti memar dan goresan pada tubuh. Anak juga bisa saja menunjukkan perubahan dalam kebiasaan makan, seperti melewatkan jam makan atau justru makan berlebihan. Keadaan lainnya adalah anak pulang dari sekolah dalam keadaan lapar akibat tindakan bullying. Di sekolah, seperti bekalnya diambil paksa atau melewatkan jam istirahat karena takut. Nomor 3, tanda-tanda pada korban bullying nomor 3 adalah kehilangan atau perubahan dalam hal pertemanan. Penjelasan dari tanda-tanda korban bullying nomor 3 adalah kehilangan rasa ingin berteman atau perubahan dalam hal pertemanan juga bisa saja menjadi tanda-tanda mengalami bullying, terutama bagi anak-anak yang sudah beranjak remaja. Anak-anak yang mengalami bullying menunjukkan keengganan untuk bergaul dengan anak-anak lain karena tak nyaman untuk bertemu. Hal ini bisa jadi tanda bahwa anak sempat mengalami bullying dalam kelompok pertemanannya. Tanda-tanda pada korban bullying nomor 4 adalah sulit tidur di malam hari karena gugup dan cemas. Penjelasan dari tanda-tanda korban bullying nomor 4,
Menurut Reris Digits, perilaku tidak menyenangkan dari lingkungan yang kerap diterima anak bisa membuatnya merasa gugup atau cemas tentang apa yang bisa di sekolah ataupun di tempat lain. Jika mama sering melihat anak tampak lelah atau tidak bersemangat di pagi hari, mama dapat bertanya padanya apakah mengalami kesulitan tidur di malam harinya. Jika iya, mama bisa memulai bertanya apa yang membuat anak kesulitan tidur. Tanda-tanda pada korban bullying nomor 5 adalah kehilangan minat belajar dan penurunan nilai akademik. Penjelasan dari tanda-tanda korban bullying nomor 5 adalah anak yang dibully juga cenderung sulit untuk fokus pada tugas sekolah, yang pada akhirnya mereka mungkin kehilangan minat belajar dan mengalami penurunan nilai akademiknya. Jika mama memperhatikan tanda yang satu itu, jangan langsung memarahinya. Tanyakan pada anak apakah ada permasalahan di sekolah atau tidak. Lalu mama mulai dapat mencari tahu alasannya, sebab bisa jadi tindakan bullying yang menjadi akar permasalahannya. Jika mama menemukan tanda-tanda di atas pada anak, coba tanyakan padanya, apakah ia mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari orang lain? Kemudian, diskusikan pada guru untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak selama di sekolah atau di lingkungan pergaulannya. Mengatasi trauma bullying. 1. Beri tanggung jawab. 2. Jangan biarkan anak berdiam diri atau termenung di dalam kamar atau ruangan. 3. Ajak bergabung dengan orang banyak agar dia terhibur dan mau terbuka. 4. Beri korban hal positif supaya ia sibuk dengan kegiatannya agar ia dapat melupakan traumanya. 5. Beri korban pujian agar ia merasa dihargai.